warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Cecep Bahrudin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Esensi Al-Quran serta teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Perkenalkan, saya Sukmawati dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran merupakan hakikat ilmu pengetahuan yang bersifat dogmatis, serta merupakan wahyu yang kebenarannya bersifat mutlak. Dan Al-Quran juga mengajarkan segala sesuatu yang tidak kita ketahui sebelumnya. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah ilmu yang diupayakan, disusun berdasarkan hasil penelitian, perenungan, serta proses dalam tahapan dan pembuktian ilmiah. Motivasi terbesar dari ayat pertama Al-Quran yang diturunkan mengisyaratkan pada pentingnya sebuah ilmu pengetahuan dan upaya untuk mendapatkannya. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam surat Al-Alaq ini sudah jelas berisi tentang perintah Iqra yang berarti membaca. Membaca dalam artian yang seluas-luasnya, membaca Al-Quran yang tersurat maupun yang tersirat, yang berkaitan dengan perintah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kata ilmu di dalam Al-Quran disebutkan kurang lebih sebanyak 854 kali dalam berbagai bentuk, baik pengetahuan ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78 disebutkan bahwa Allah memberikan sesuatu kepada manusia sebagai alat memperoleh ilmu, yaitu berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Misalnya, yang pertama, pengamatan indera. Al-Quran menjelaskan pengetahuan yang bisa diperoleh melalui indera, yaitu dengan cara mengamati. Secara mudah dapat dipahami bahwa penginderaan itu memang menghasilkan suatu pengetahuan yang baru. Misalnya, orang mendapatkan pengetahuan bahwa parfum itu aromanya wangi. Ini berasal dari penciuman yang dilakukan manusia melalui inderanya. Selain itu, seperti adanya kasar, halus, gelap, terang, pelan, cepat, manis, pedas, dan segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera. Yang kedua, misalnya pengamatan melalui akal. Akal ini merupakan penyempurna dari keterbatasan indera, mengoreksi kesalahan pengetahuan indrawi, sebab akal mempunyai dimensi kemampuan untuk mengetahui objek abstrak yang tidak logis. Al-Quran menyebutkan bahwa akal ini merupakan bagian dari cara mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pengamatan melalui intuisi atau suara hati. Potensi yang ketiga ini merupakan potensi yang lebih dahsyat dari potensi sebelumnya. Mengapa? Karena
Jika indera hanya bisa memperoleh pengetahuan yang nampak dan akal hanya sebatas yang logis, tetapi hati bisa memperoleh pengetahuan yang abstrak sekalipun tidak logis atau supralogis. Menurut pendekatan Al-Ghazali, hati ini diistilahkan dengan qalbu. Selain indera dan akal, Allah juga mengisyaratkan bahwa hati atau intuisi merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari memperoleh pengetahuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.